disampaikan nanti dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada satu halangan apapun, sehingga dapat mencukupi syarat apa yang menjadi ketentuan dalam guru penggerak. Mudah-mudahan dari kegiatan ini akan merangsang kepribadian kita untuk mengikuti langkah jejak beliau menjadi guru penggerak pula. Ada kesempatan yang akan datang mungkin dalam waktu periode yang berikutnya dalam bentuk yang berbeda. Karena untuk kegiatan guru penggerak telah ditutup pada periode ke-12 yang ke-12 ini ada penutup yang terakhir untuk tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang ada lagi versi yang lain mungkin ataupun mungkin episode berikutnya. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama ikuti apa yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Kade Herwanto yang menyampaikan program dan kegiatan diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Kade Herwanto. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Murid SPD 3 Ratu karena sudah membuka acara siang hari ini, yaitu tugas diseminasi budaya modul 1.4 budaya positif. Dan juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir di sini mendukung tugas saya. Mudah-mudahan hal ini apa yang saya sampaikan bisa memberikan dampak positif untuk sekolah kita khususnya. Oke, saya langsung aja Bapak Ibu ya. Oke, santai Bapak ya, amin ya. Bapak Ibu, kita mohon izin Bapak Ibu izin untuk menyampaikan materi modul 1.4 ini tentang budaya positif. Budaya positif itu jadi belum materinya. Maaf saya lupa ya. Jadi pertama untuk mengecek konsentrasi saya mau ice breaking dulu. Bapak Ibu boleh berdiri dulu, boleh berdiri. Oke, boleh berdiri dulu sebentar. Bu Dina boleh maju sini ya, Bu Dina maju sini, maju ke depan. Pak Joni berdiri berhadapan dengan Pak Najudin. Bu Dina sama Bu Nur, Bu Dwi sama Pak Budi, Bu Wati sebaliknya. Oke. Jadi permainannya begini. Jadi yang sebelah kanan sebelah sana itu hitam, yang sebelah sini hijau. Jadi bermain gini. Jadi tangannya berhadap ini, ini satu aja satu. Nah, satu. Kalau saya bilang hitam, berarti yang hitam tepuk yang hijau. Nah, kalau yang hijau, yang saya bilang hijau, berarti hijau tepuk yang hitam. Oke, konsentrasi ya. Oke. Yang kanan saya hitam. Oke, kita mulai ya. Oke, tes dulu. Tes 1. Hijau. Nah, gitu. Oke, ya. Yang hitam hindar, yang hitam menghindar. Oke, yuk. Siap, udah ya. Oke. Hitam. Masa yang hitam pukul? Itu menghindar. Itu menghindar. Jangan sama-sama pukul. Sama-sama pukul. Ya, jadi ya. Iya, yang hitam. Berarti nempuk. Berarti yang hijau menghindar. Ya. Iya, orang dipukul. Masa dipukul? Ya. Oke, ulang ya. Oke. Hijau. Oke. Siapa yang sudah menang? Belum ada yang menang kan? Oke, belum. Oke. Ulang lagi, ulang. Oke. Hitam. Sekarang ya, konsentrasi yang tadi hitam kanan saya tadi ya. Yang hijau sebelah kiri. Oke, sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Hijau.
Ya itu salah satu cara untuk membuat anak tidak jenuh ya. Ya, ice breaking. Oke, sekarang lanjut ya ke budaya positif. Itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dua, ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan, restitusi. Ada yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang nomor 5 itu adalah restitusi. 5, posisi kontrol. Ada 6, restitusi segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar kalimat ini? Belum pernah. Kalau Pak Pranoto itu sudah ya. Kalau Pak Pranoto itu sudah. Oke, lanjut aja Pak Jody. Next slide selanjutnya, di sini ada penjelasannya ya. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti nilai-nilai kebajikan itu ada di PowerPoint di situ ya. Sebenarnya nilai kebajikan itu sebenarnya ada 5, tapi saya tulis cuma 3 karena terlalu banyak tadi. Ya. Lanjut, lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang seterusnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, ini yang perlu kita sadari hari ini, bahwa kebanyakan dari kita, ya kita semua ini pasti awalnya berada pada paksaan, hukuman dan pujian. Pasti kita masih menggunakan tahap itu semua. Belum pada motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Oke, lanjut Pak Joni. Pengertian disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau disebut motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang, nah ini kalau kita posisinya mendisiplinkan anak, kebanyakan kita itu termasuk motivasi eksternal. Kita itu termasuk dari motivasi eksternal. Jadi motivasi itu timbul bukan karena dari diri sendiri itu, tapi dari paksaan dorongan kita. Lanjut Pak. Jadi, oke, nilai-nilai kebajikan. Ada 7 nilai-nilai kebajikan itu yang saya tulis sebenarnya ada 5 tadi. Yang saya tulis ada 3 dari profil pelajar Pancasila, sama nanti ada lagi. Profil pelajar Pancasila itu ada 7. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang sedang kita gunakan dalam kurikulum Merdeka belajar. Lanjut Pak Jadi. Nah, ini nilai-nilai kebajikan dari AIBO Primary Years Program. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, percaya diri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan komitmen. Lanjut Pak Jadi. Nah, ini 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation ini juga ada, bisa dibaca Bapak Ibu di situ. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Lanjut Pak Jadi, lanjut next. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini yang menjadi dasar untuk kita, apa yang terjadi pada murid itu, ini yang harus menjadikan kita pedomannya ini. Maksudnya biasanya murid itu melakukan sesuatu itu biasanya karena satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya dia melakukan sesuatu karena ini, jangan pakai ini, jangan kerjakan tugas. Mereka mau itu karena jangan sampai mereka karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kurang bagus. Atau karena mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, itu juga kurang bagus. Meskipun mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain itu lebih tinggi tingkatnya ketimbang hukuman. Tingkatan yang paling tinggi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan hal-hal yang mereka percaya. Ini namanya kalau dalam ini restitusi. Restitusi itu ini ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang harusnya diterapkan dalam posisi kontrol dulu terhadap peserta dirinya, harusnya yang ini.
bukan memberikan imbalan atau penghargaan atau apalagi hukuman-hukuman itu adalah posisi paling rendah. Ya, lanjut Pak Jadi. Nah, teori motivasi. Nah, ini tadi ada satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi ini bersifat eksternal. Biasanya yaitu eksternal karena guru memaksa. Nah, guru memaksa itu adalah posisi motivasi eksternal. Ini kurang bagus. Ayo Pak Jadi, lanjut Pak Jadi. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya anak-anak ini mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ini juga termasuk bersifat motivasi eksternal juga, bukan motivasi dalam diri peserta didik itu sendiri. Oke, lanjut Pak Jadi. Nah, hukum ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah proses tindakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah yang seharusnya diterapkan. Salah satu yang saya terapkan kemarin membuat video yang siapa yang video ya? Dari Bu Sri. Nah, itu adalah bentuk restitusi. Jadi peserta didik itu dibuat diajak berdialog, mereka yang menyelesaikan masalah mereka sendiri, bukan kita. Terus yang selanjutnya ada hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, anak tidak mengerjakan tugas, kita pasti marah kan? Nah, kita langsung udah bersihkan kamar mandi. Nah, itu termasuk hukuman karena tidak terencana, dia tiba-tiba. Spontanitas gitu. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Jika anaknya melakukan kesalahan, nah, apa yang akan konsekuensi apa yang akan diterima itu sebelumnya sudah ada kesepakatan antara guru dan peserta didik. Itu kesepakatan. Konsekuensi itu konsekuensi. Ya, lanjut Pak Jadi. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sudah pasti pernah dengar. Pak, bahkan Pak Pranoto sudah membuat di Pak Pran ya. Kita cek di Pak Pran. Sudah hampir ini kan. Keyakinan kelas, guru berperan dalam menunjukkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dengan guru. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya punya ini namanya sticky note. Sticky note ini saya akan bagikan satu-satu. Bapak Ibu, saya minta membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Bapak Ibu masing-masing. Tapi sebelum membuat itu, sebelum saya bagikan, saya ingin memberikan contoh dulu. Salah satunya, mau next Pak Jadi. Salah satu bentuk keyakinan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Peraturan kelas 1, kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya saling menghormati. Jadi kalimatnya sudah tidak dilarang mengganggu orang lain, tapi menggunakan kalimat saling menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Itu termasuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan komitmen. Itu sebuah komitmen. Yang terakhir itu gunakan masker. Keyakinan kelasnya itu kesehatan. Berarti itu saling berhubungan Pak Arya. Iya. Antara satu dengan yang satu itu ya. Ya. Kalau kalimatnya menggunakan kembali kan barang ke tempatnya, itu bukan keyakinan kelas, tapi itu peraturan kelas. Tapi kalau dia keyakinan kelas itu setiap anak bertanggung jawab. Nah, ada kata nilai-nilai kebajikan di situ. Nilai kebajikannya bertanggung jawab, saling menghormati, komitmen kesehatan dan sebagainya gitu. Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Saya bagikan ini. Nah, dengan contoh di slide ini. Saya bagi Bapak Ibu ya. Ini ada sticky note warna pink. Jadi Pak Arya, sampingannya Pak Arya. Ini peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Apakah satu kembalikan barang ke tempatnya itu berhubungan dengan tanggung jawab ya? Jadi kalau dalam keyakinan kelas itu bahasanya bukan kembalikan barang ke tempatnya, tapi bertanggung jawab. Setiap siswa bertanggung jawab. Nah, bukan kembalikan gitu. Jadi bukan enggak, karena tugas kita itu membuat sekarang itu beralih bukan ke peraturan. Kalau peraturan itu dibuat dari guru terus diberikan ke murid tanpa melibatkan murid. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan nilai-nilai kebajikan di universal juga. Karena keyakinan kelas itulah motivasi internal yang harusnya
ditumbuhkan kepada peserta didik itu. Oke, lanjut. Buat keyakinan kelas, mungkin bisa kelompok juga nggak apa-apa. Kelompok, satu kelompok aja. Satu kelompok ini diskusi. Kelompok, ya, diskusi. Brina? Ada. Oke, sekalian Bapak Ibu buat keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Bayangkan suatu kelas itu, misalnya, saya kasih contoh nih. Misal kalau kelasnya itu kotor, kira-kira keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu ingin berikan? Ada yang lain? Menjalankan tugasnya sebagai guru. Nah, kalau itu keyakinan kelasnya adalah jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Oke, sekarang Bapak Ibu bayangkan iklan Bapak Ibu itu seperti kondisinya, ya terserah Bapak Ibu bayangannya gimana ya. Buatlah keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya seperti apa? Kita praktekkan dulu. Ini kelas saya lupa tadi. Oke, boleh ditempel Bapak Ibu. Ya, salah Pak. Iya. Ini kan di sini. Oh, nah, itu boleh. Ulang. Ya. Oke, kelasnya Bu Mati. Oke, keyakinan kelasnya 1. Boleh dibacakan, Bu? Satu, tanggung jawab. 2, kerjasama. Yang ketiga, kebersihan. Oke, kelompoknya Pak Jody malah Pak Jody. Ada tempat waktu itu tadi itu Pak menghormati orang lain atau komitmen Pak? Nanti akhirnya kelasnya. Disiplin. Ya itu keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan komitmen, dan satu itu menghargai waktu Pak. Menghargai waktu. Keyakinan kelasnya menghargai waktu. Itu kalau datang atau tepat waktu itu bisa menghargai waktu, bisa menghargai orang lain, bisa komitmen, ada 3. Tinggal pilih salah satu aja yang pas. Bisa menghargai waktu, menghormati orang lain. Karena biasanya kita berhubungan dengan orang lain. Oke, kelompoknya ini Pak, kita ditempel. Ini masih diskusi, Pak. Serius ini. Silakan Pak, tenang aja Pak, masih banyak ya Pak. Ya, masih banyak. Oke, nggak apa-apa. Ini habis ini kita nanti praktek restitusi, segitiga restitusi. Kita praktekkan segitiga restitusi. Salah satu ada yang jadi murid, salah satu ada yang jadi guru.
Oke, gimana Bapak Ibu sudah belum? Kita ditempel di sini, ini baru kelompok kelasnya Bu Wati. Tiket kelas itu termasuk keyakinan kelasnya apa? Tiket kelas bersama, tanggung jawab, kebersihan. Jadi dari sini ada itu ya, bertanggung jawab bersama kebersihan. Oh, tidak bantu. Jadi kalau buat peraturan, buat keyakinan kelas besok tidak perlu. Setiap orang harus bikin. Jadi jagalah keyakinan kelasnya adalah jagalah kebersihan di lingkungan kelas atau sekolah. Itu keyakinan kalimat keyakinan kelasnya. Oke, baru kelompok 2, satu kelompok lagi. Oke, budaya antri itu tepat. Budaya tepat janji, budaya antri tepat janji. Oke. Tempel Pak Budi. Oke. Kelihatan Budi Kak. Ayo Pak Budi, siap. Oke, keyakinan kelasnya apa ini? Peraturan kelasnya mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin dan tanggung jawab. Oke, tidak mencontek saat mengerjakan tugas, jujur. Oke, mantap. Betul, ini baru. Ya, kelompok 3 nih, sip. Ya, bagus ini. Ya. Kelompok 3, oke. Nah, gimana Bapak Ibu? Lumayan Pak ya. Baru dikasih 5 menit, udah langsung mantap. Oke, lanjut. Kita mau ke restitusinya yang agak lama nanti. Ini 3 restitusinya. Lanjut. Ini udah tadi. Lanjut lagi. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang harus kita termasuk yang harus kita pahami. Ini salah satu termasuk kebutuhan siswa kita juga harus pahami. Salah satunya adalah ini. Alasan kenapa siswa kita tidak berangkat, bolos, malas belajar, atau pelajaran malas-malasan, atau seperti apa. Mungkin karena 5 kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Nah, maka kita harus pahami 5 kebutuhan dasar manusia. 1 itu ada penguasaan, kedua itu ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan dan bertahan hidup. Ya, kalau di kelas kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya itu bisa jadi kita harus mendengarkan apa keluhan mereka, apa masalah mereka. Itu salah satu cara kita untuk mungkin mereka butuh didengar. Mereka sedang galau, sedang ada masalah dalam hidupnya. Kita sebagai guru harus mendengar apa keluhan mereka. Terus ada namanya kebebasan. Anak-anak itu juga pengennya bebas, itu bukan sebebas-bebas, memilih apa yang mereka senangi. Mungkin dia harus voli, bola dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebebasan mereka. Yang selanjutnya kesenangan. Kesenangan itu salah satu contoh di kelasnya adalah kita menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang menyenangkan. Atau makanya ketika anak-anak di kelas itu ada yang ngaku apa seperti apa, itu jangan salahkan mereka. Mungkin cara mengajar kita yang membosankan, makanya akan mengatur. Makanya bisa menggunakan strategi atau metode-metode yang pembelajaran itu menyenangkan buat anak dan berpihak pada mereka. Terus penguasaan, anak-anak itu biasanya pengen diakui itu dengan cara mungkin dia harus jadi ketua kelas, pinter ranking 1, atau ketua OSIS dan lain sebagainya. Untuk bertahan hidup, saja bertahan hidup misalnya mereka harus butuh tempat makan, jajan misalnya, mereka juga harus butuh jajan. Nah, kalau di kelas waktunya terlalu lama, anak-anak terasa lapar, maka mereka belajarnya masih dari juga. Maka kita harus memahami kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup. Maka ketika waktu selesai, ya kita harus memberikan kesempatan mereka jajan atau dimakan. Lanjut. Nah, posisi kontrol guru. Nah, ini termasuk poin yang paling termasuk penting. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Penghukum. Nah, kayaknya ini bukan kayaknya ya. Semua dari beberapa kita ini pasti posisinya kita itu kebanyakan
kalimatnya lebih keras, kalimatnya kasar, nadanya tinggi, dan ini cenderung melukai perasaan peserta didik. Ini pembuku. Bisa, pergi kamu dari kelas ini. Kalau kamu kerjakan tugas, nah itu termasuk posisi kontrol guru sebagai pembuku itu. Pergi dari sini karena kamu tidak mengerjakan tugas. Duduk di luar. Nah, itu termasuk nadanya tinggi, ya. Itu termasuk posisi kontrol guru sebagai pembuku. Terus yang kedua pembalasan bersalah biasanya kamu lagi. Nah itu termasuk salah satu posisi kontrol pembalasan bersalah. Jadi kita menyatakan sebuah kalimat yang memang melukai perasaan sering itu kamu lagi kan. Nah kata kamu lagi itu seolah-olah menyebutkan peserta didik. Terus teman, nah biasanya gini, ayolah demi bapak, ayolah ikutlah ini demi bapak, ya mah ikut ya demi bapak. Nah biasa ini juga ini posisinya sebagai teman, contohnya seperti itu. Ayo anak-anak ikutlah demi bapak, emang kamu gak kasihan sama bapak kalau nanti di mana sekolah. Nah itu salah satunya betulnya posisi kontrol sebagai teman. Ini juga kurang bagus karena posisi kontrol seperti ini cenderung apa ya? Dia hanya melakukan sesuatu kalau guru atau orang tersebut yang meminta. Tapi kalau guru lain dia belum tentu bisa. Nah makanya posisi kontrol seperti yang nomor 3 ini sebagai teman ini kurang pas kalau di apalagi nomor 1 guru udah pasti, apalagi nomor 2 juga pasti kan. Oke, selanjutnya nomor 4 pemantau. Nah pemantau itu biasanya begini. Ada anak telat terus dia bilang, kamu tahu kan peraturan sekolah ini seperti apa? Nah itu pemantau. Terus dia itu cenderung agak kasar juga. Kalau begitu kamu baca dulu peraturannya apa gimana itu termasuk pemantau. Seharusnya itu posisinya terakhir manajer. Terakhir itu manajer. Posisi manajer itu kita menyelesaikan, bukan kita menyelesaikan masalah, tapi anak yang suruh menyelesaikan masalah. Yang salah satu saya terapkan itu yang segitiga restitusi buat video yang kemarin sudah seri ya video. Manajer, jadi manajer itu posisinya kita hanya berdiskusi, berdialog pada anak yang cari solusinya, mencari solusi penyelesaian masalah seperti apa. Jadi bukan kita. Oke, lanjut Pak Jadi. Nah, posisi kontrol guru itu manajer. Nah ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, ini manajer ini ya restitusi lah. Lanjut Pak Yudi. Nah, segitiga restitusi. Nah, ini yang sudah saya praktekkan kemarin. Saya juga ada tugas membuat video segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi contohnya menstabilkan identitas itu seperti ini. Saya dengar ya kemarin ya contohnya, saya lihat kamu tadi terlambat. Iya Pak, gitu. Si murid yang jawab, ya Pak saya terlambat. Ya wajar. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Nah itu pada kalimat itu masih menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salahnya, Bapak tahu setiap apa yang kamu lakukan itu pasti ada alasan. Nah itu namanya validasi tindakan. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinannya berarti begini, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu tadi. Nah itu namanya keyakinan kelas. Dan mereka akan menyelesaikan masalah sendiri, bukan kita. Tanyakan saja apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Nah itu namanya keyakinan, menanyakan keyakinan. Oke lanjut Pak Joni. Sekarang kita praktek dulu, bukan praktek. Di sini segitiga restitusi. Maaf Pak. Nah di sini ada beberapa kasus kita coba selesaikan, Bapak Ibu. Jadi saya bagi menjadi kelompok. Oke, berhitung Bu dari sini, berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Oke, genap sama genap, ganjil sama ganjil lah ya, udah harapan ya. Pas ya. Genap sama genap. Mana genap sama genap? Oh, genap sama genap mana? Oh, Bu Wati, berarti 2 sama 4 salah berarti ya. 4, 1, 3. Apa? Gini aja langsung. Oh ya, langsung aja berpasangan ya. Oke, kalau gitu kita di sini ada beberapa kasus A. Ini ada bernama Ali kelas 8 ini ya. Saya bagi dulu, tapi ada kasus A, ini kasus B,
Bapak Ibu silakan baca. Dari situ ada kasus ABC. Jadi bisa di situ dilihat kasusnya seperti apa dan penanganan seperti apa. Oke, saya minta salah satu jadi guru, salah satunya jadi murid. Nah, misal di situ ada kasus A. Di kasus A itu muridnya ada berapa? Bapak Ibu, di kasus A siapa? Kasus A? Ada siapa aja kasus A? Ali. Terus? Ali sama Amira. Jadi yang melakukan kesalahan itu Ali ya. Oke Bu. Oke, saya siapkan dulu kursinya, Bapak Ibu sini. Kursi di sini. Nah, di sini lah boleh ya. Oke. Di sini gurunya, di sini muridnya. Ayo siapa yang baca dulu? Pak Pran ini, ayo Pak Pran. Oh ya, baca dulu lah. Nah, muridnya salah satu siapa lah? Bapak Pran, Bapak Budi nanti. Oh, oke, yang praktek. Kelompok ini, Bu Bati. Ya, yang praktek. Yang gurunya siapa? Ya, ini ada dua Bu. Ada dua. Ras sama Ali. Ini Ali ini mengganggu si Amira. Oke, kalimatnya bisa dilihat di situ. Jadi gimana? Oke. Ayo silakan dipraktekkan. Ini siapa dulu nih? Biar agak. Bu, jadi murid. Oke, di situ ada tahapannya kan? Bisa dibaca tahapannya? Tahapannya ada. Oh, sama aja. Kasus apa ini? Itu apa kan? Ini ya apa itu apa? Pokoknya? Nah, di sini ada tahapannya. Tahapan 1 menstabilkan identitas, kalimatnya sudah ada di sini. Kalimatnya ada di situ. Tahapan 1 menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya di situ. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini salah satu. Terus validasi tindakan salahnya, kamu pasti punya alasan. Itu validasi tindakan yang salahnya kita. Terus menanyakan keyakinan apa keyakinan. Oke, bisa dipraktekkan silakan. Bu Mati, ayo Bu, perhatikan. Bu Dwi, ayo. Praktekkan. Siapa jadi gurunya? Ya di sini kan? Dia satu guru. Iyalah, ayo. Ya, ayo sana Bu. Oke. Ayo Bu. Sini. Ayo sini Bu. Bu Dina sambil dilihat videonya mati. Oke, kita mulai pakai ini ya Bu. Jalan Bu, pakai. Ya, dipahami dulu kasusnya Bu. Kamu kenapa kebiasaan belum ada 1 jam ke toilet? Bukan yang ini yang ini. Ini kasih kasus aku tadi. Makanya belajar yang benar. Enggak, nanti dulu ya. Coba. Dalam
dua-duanya ibu kasih hukuman, baik Ali maupun Amira. Amira, kalau nilainya di bawah 5, ibu kasih hukuman. Ali, kalau kamu membuli Amira karena rendah nilainya, ibu kasih hukuman juga. Jadi jaga nilai kamu jangan rendah supaya kan dibully. Kamu kalau masih tetap membuli, ibu kasih hukuman juga. Gak boleh ya. Ya, oke, mantap. Ibu gurunya dia itu. Ya, udah dibilang gak boleh hukuman, malah hukum. Gak boleh dihukum. Bukan segitiga restitusi namanya. Kalau saya segitiga restitusi malah hukum kabeh malah. Nah, gak apa-apa lah. Oke, lanjut. Malah dimarahin. Oke, gak apa-apa. Ayo. Lanjut, Pak Jadi. Berapa kasihnya apa Pak Jadi? Ada yang tidur ya maksudnya? Tidur, ada yang tidur. Oh, oke Pak Jadi silakan Pak Jadi maju dipraktekkan tadi. Apa kelompoknya Pak Ketua Bapak Pak Budi? Siapa yang tidur? Ini kasusnya ada yang ngantuk kayaknya. Ada yang ngantuk ya kasusnya? Enggak, maksud saya kasusnya ada yang ngantuk enggak? Oke, pakai tiga Pak. Pakai tiga beneran. Nanti dia harusnya tadi udah tiga guru kata guru terus manggil sih Ciko. Kamu tahu bahwa hari ini jangan diam saja Ciko. Kamu tahu bahwa ini kesalahan apa? Gak tahu kesalahan. Bapak lihat tadi teman-teman piket kami itu sudah melaksanakan piket hanya ada 2 orang. Sementara Bapak tahu bahwa hari ini kami sudah piket. Apa yang kami lakukan? tiba-tiba perut saya lapar Pak. Jadi kamu tidak melaksanakan piket. Ya. Berbuat salah itu termasuk berbuat salah atau tidak? Salah. Ya, jika berbuat salah itu tidak apa-apa karena pada dasarnya manusia itu memang berbuat salah dan hilang. Jika kamu pasti punya alasan ya karena perutnya lapar. Kira-kira kalau berbuat salah itu ada solusinya atau tidak? Benar. Tadi itu niat saya waktu makan dulu Pak, makan balik ke Pak. Solusinya setelah makan dari ikut Jadi Ziko sudah ingat keyakinan kelas kita. Salah satu keyakinan kelas kita apa? Kalau suku sudah ingat keyakinan kelas kita yaitu bertanggung jawab, jadi apa yang akan Ziko laksanakan untuk permasalahan? Iya Pak. Apa? Ya itu ikut piket Pak. Ikut piket setelah Bel istirahat Pak. sudah cukup lah. Terima kasih. Ini mantap ini. Iya, muridnya menjiwai. Murid sama gurunya menjiwai. Ini kalem muridnya ini. Biasanya enggak Bang. Oke, lanjut. Kasus B. Kamar mandi. Oke. Kasus B. Ini kasus B. Oh, baiklah. Oke, Pak Jul, pakai kita dulu.
baiklah Pak, besok saya akan memanggil si Bintang untuk berdiskusi dan mengklarifikasi laporan Bapak hari ini untuk bisa dipastikan apa penyebab kita bolak-balik ke kamar mandi. Oke, mantap. Terima kasih Pak. Oke, cukup, terima kasih. Oh, Guru Vita kasusnya. Oh iya. Oke, terima kasih. Oh, oke. Oh, gitu. Nah, ya. Ini guru berarti gurunya melanggar baca tahapan kan? Oh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sekarang kita lanjut lagi, sebentar lagi ada lanjut lagi apa? Membuat keyakinan kelas sudah, restitusi sudah. Lanjut lagi habis. Sudah ini terakhir ya? Oke, kalau ini sudah terakhir, jadi sekarang saya bagikan ini dulu. Kita akan ada namanya apa ya, refleksi. Di guru penggerak itu selalu ada terakhir pembelajaran itu pasti ada selalu refleksi. Refleksi itu ya refleksi itu ada refleksi menggunakan 4P. Yang satu P pertama itu fakta, P kedua itu adalah pembelajaran, P ketiga itu adalah apa ya kan? Bukan. Fakta, pembelajaran, terus perasaan, dan terakhir adalah apa yang akan dilakukan ke depannya ya. Pembelajaran yang kita lakukan ke depannya. Oke, kita kasih stiker dulu yang berapa warna ya? 3, ini nggak cukup kan? Yang hijau ini berarti fakta. Yang hijau ini fakta. Ini fakta yang Bapak Ibu rasa apa ya fakta hari ini? Apa faktanya? Tuliskan fakta Bapak Ibu tentang kegiatan hari ini. Faktanya apa? Kita tempelkan lagi-lagi, kita tempel di sini. Boleh ditempel di sini. Di sini fakta, di sini perasaan, di sini pembelajaran, di sini perasaan. Ya, fakta dulu semua, Ya, fakta dulu semua, nanti satu baris di sini. Selesai ya. Faktanya apa? Faktanya ternyata hukuman itu, itulah pokoknya apa ternyata keyakinan kelas itu bagaimana lah, bagaimana iya kegiatan kita iyalah beda-beda lah bagaimana kan faktanya beda-beda. Ada yang sudah pernah mendengar kata restitusi, ada yang belum juga. Terus yang pink, saya sambil bagikan yang pink ini perasaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu tentang kegiatan hari ini? Yang kuning ini pembelajaran. Yang perasaan, pink perasaan. Kuning pembelajaran. Pink perasaan pink. Yang kuning pembelajaran.
agak beda ya. Perasaan. Perasaan. Yang pink itu perasaan. Fakta, perasaan, pembelajaran. Apa ya? Apa yang akan dilakukan ke depannya? Pembelajaran ke depannya. Pembelajaran ke depannya. Yang hijau ini pembelajaran ke depannya. Yang kuning pembelajaran. Yang kuning pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa hasilnya? Ya pembelajarannya pembelajaran itu apa yang dilakukan ini. Ya pokoknya hari ini. Yang ini apa ya? Ini tadi apa yang akan dilakukan ke depannya? Apa yang akan dilakukan ke depannya? Yang satu lagi. Apa yang akan dilakukan ke depannya? Perasaan sedih senang. Itu yang terakhir. Apa yang akan dilakukan ke depannya? Yang kuning tadi pembelajaran. Ini perasaan berkaitan dengan yang fakta saya ya. Ya enggak, yang kegiatan hari ini rasanya. Itu apa muncul? Jadi apa yang akan dilakukan ke depannya? Itu aku dapatnya mana? Itu dua. Apa satu? Ini satu lagi Pak. Jadi apa yang akan dilakukan ke depannya? Nah, sekarang khusus di sini kita ini lepas dulu lah. Ini lepas dulu. Kita lepas dulu aja. Oke, nanti setelah ditempel di depan, saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk membacakan dan menyampaikan refleksinya secara lisan. Ya Bu, tempel Bu. Ini tempel Bu. Perasaan. Ini perasaan, ini perasaan. Jadi apa fakta, perasaan, pembelajaran, apa yang lakukan ke depannya. Oh, coba masing-masing. Ini fakta warna apa? Hijau, fakta warna hijau. Sebelahnya perasaan. Oke. Nah, terus pembelajaran agak jauh. Nah, ya sih. Nah, oke, siap Mas. Besar Bu, oke bawahnya Bu. Ya. Oke. Buat ini kesini ya. Yang rapi Mas. Oke, silakan. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk maju ke depan menyampaikan secara lisan. Siapakah yang bersedia? Ada lagi Bu? Sedikit apa ya yang maju? Nanti membacakan secara lisan. Ditempel dengan tulisan.
ternyata hukuman fisik untuk siswa itu tidak selalu menyelesaikan masalah. Terus perasaan, ya. Setelah mengikuti kegiatan ini saya mendapat atau punya ilmu baru, termotivasi. Terus pembelajaran, mendapat motivasi baru dari kegiatan ini. Terus tindak lanjutnya menjadi guru atau pendidik yang lebih baik dari dan dapat memotivasi siswa agar menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut atas refleksinya. Oke, karena sudah cukup, saya sudah waktu juga sudah. Sebentar. Ini 19 menit, masih kurang 10 menit. Tapi tadi ada video. Yang pertama itu 15 menitan. Jadi cukup. Oke. Enggak ada Pak. Oke. Ya sudah, kalau ini sudah. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada satu lagi yang mau menyampaikan. Satu lagi Bu apa ya? Bu Dwi. Oh, Bu Dwi. Menyampaikan refleksinya secara lisan. Ibu, gimana Bu? Coba di TV nomor saya. Orang luar. Ini soalnya Bu. Tulisannya ada apa ya? Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Nggak kelihatan Bu. Yang pertama, faktanya ternyata dengan adanya pembelajaran seperti ini, adanya hukumannya, jadi kenyataannya setelah kita mempelajari apa yang kita pelajari di hari ini tadi, menghukum anak, memberikan hukuman kepada anak, itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan mungkin terkadang menimbulkan suatu masalah. Anak yang tadinya rajin karena takut dia punya kesalahan, dia takut dihukum, sehingga apa? Yang tadinya rajin berangkat sekolah, maka dia menjadi tidak rajin karena takut dihukum. Itu faktanya, bahwa adanya hukuman itu tidak mendidik anak, tidak menyelesaikan suatu permasalahan. Yang berikutnya, perasaan. Yang berikutnya mengenai perasaan. Perasaan terus. Gimana tuh? Perasaan berikutnya. Perasaan saya merepotkan. Menurut saya, anak yang ini berkaitan dengan perasaannya. Anak ngantuk di dalam kelas, ini kita menangani dengan cara mungkin dihukum, sehingga apa? Anak itu tidak apa? Tidak
dengan adanya perasaan kita senang. Salah satunya contoh anak itu ngantuk, banyak beberapa hal penyebabnya. Mungkin posisi perut lapar, mungkin posisi jam pelajaran yang sudah siang sehingga anak ngantuk. Tetapi dengan metode pembelajaran yang tadi itu anak tidak menjadi ngantuk, perasaannya menjadi senang. Yang berikutnya mengenai pembelajaran, nah, yang telah disampaikan sama Pak Kadek tadi, itu menjadi motivasi terutama bagi saya sendiri yang tadinya pembelajaran di kelas itu ternyata yang bisa menyenangkan anak, bisa terinspirasi dari apa yang disampaikan sama Pak Kadek. Ternyata pembelajaran di kelas itu dengan aneka ragam cara kita memotivasi anak biar tidak ngantuk, biar tidak tadi keluar masuk permasalahan tadi, sehingga apa? Menciptakan kondisi Ya, timbul inspirasi apa yang telah disampaikan sama Pak Kadek tadi. Timbul inspirasi, saya nanti pada saat saya ngajar di kelas, nah sedikitnya meniru, seperti ini, caranya seperti ini. Nah, yang akan saya lakukan seperti itu tadi, Pak. Saya akan menerapkan apa yang telah menjadi motivasi tadi. Jadi cara pembelajarannya yang menyenangkan supaya anaknya tidak ngantuk atau keluar masuk. Ibu Nur. Oke, terima kasih Mbak Nur, Bapak Ibu. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya kira cukup dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat lah ya, bisa bermanfaat. Terakhir saya ingin semua berdiri dulu lah, semua berdiri dulu kita lihat dulu. Oke, Bapak Ibu saya minta tangannya semua digerakkan di atas semua, tangan digerakkan semua di atas sambil tarik nafas, keluarkan nafas, katakan yes keras-kerasnya. Oke, 1, 2, oke 1,